Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya sekarang, yaitu sholat istisqa. Istisqa artinya minta diturunkan hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, setelah ditimpa kekeringan yang lama. Sholat istisqa dianjurkan di lapangan, bukan di dalam masjid, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid bahwa Nabi SAW keluar menuju musalla, itu lapangan untuk tempat sholat. Fastasqa, dan beliau pun minta hujan. Fastaqbalal qiblah, dan menghadap ke kiblat. Wa qallaba rida'ahu, dan membalikan ridanya, selendangnya. Kaum muslimin disunahkan keluar dengan penuh tawadhu, khusyuk, dan tadarru, serta merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, kharaja Rasulullah SAW dari istisqa mutadhallilan mutawadhi'an mutakhasyian mutadharri'an. Rasulullah SAW keluar menuju istisqa dengan penuh kerendahan, ya, penghinaan diri, khusyuk, dan tadarru. Dan disunahkan sholat 2 rakaat, di mana disunahkan mengeraskan bacaan di dalam sholat berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid. Ia berkata, Nabi SAW keluar untuk istisqa, lalu beliau menghadap ke kiblat, berdoa, dan membalikan selendangnya. Kemudian sholat 2 rakaat yang beliau keraskan padanya bacaannya, diriwayatkan Imam Bukhari. Dan imam dianjurkan untuk banyak berdoa. Ya, dari hadis Aisyah, ia berkata, orang-orang mengadu kepada Rasulullah SAW, yaitu musim kering yang berkepanjangan. Maka beliau menyuruh untuk mimbar diletakkan di lapangan dan menjanjikan kepada manusia untuk keluar, ya, suatu hari. Maka Aisyah berkata, Rasulullah pun keluar ketika matahari telah mulai tinggi, dan beliau duduk di atas mimbar. Beliau bertakbir memuji Allah, kemudian berkata, sesungguhnya kalian mengadukan keringnya negeri kalian dan ya tidak datangnya hujan yang lama, dan Allah menyuruh kalian untuk berdoa kepadanya, dan Allah sudah berjanji untuk mengijabah doa kalian. Kemudian Rasulullah berdoa, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, La ilaha illallah yaf'alu ma yurid, Allahumma anta Allah, la ilaha illa antal ghani wa nahnu al-fuqara, anzil alaina al-ghaith waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Raja Hari Pembalasan. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dia berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau maha kaya, sementara kami fakir dan butuh kepada Engkau. Turunkanlah kepada kami hujan, dan jadikanlah apa yang Kau turunkan itu kekuatan dan sebagai bekal sampai batas waktu yang ditentukan. Kemudian beliau pun mengangkat kedua tangannya, dan beliau terus mengangkat sampai terlihat putih ketiaknya. Kemudian beliau menghadapkan punggungnya kepada manusia dan membalikkan selendangnya sambil mengangkat tangan ke langit. Kemudian beliau menghadap kepada manusia dan turun, dan beliau pun lalu sholat 2 rakaat. Tiba-tiba Allah pun kirimkan awan, lalu kemudian terjadi hujan yang lebat. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Ini menunjukkan bahwa ya disyariatkan untuk berdoa dulu, ya, kemudian sholat 2 rakaat berdasarkan hadis tersebut. Dan membalikan selendang itu hanya khusus untuk imam, tidak untuk makmum, ya. Disebutkan dalam Fathul Bari jilid 2 halaman 515, berkata Ibnu Battal, hadis Abu Bakar ya dulu menunjukkan bahwa sholat sebelum khutbah, ya, karena ia menyebutkan sholat sebelum
membalikan ridanya, selendangnya. Dan itu beliau lebih menguasai kisah ini dari Abdullah bin Abi Bakar. Artinya ada dua riwayat dalam hal ini. Satu riwayat menyebutkan sholat dulu baru khutbah berdoa. Satu riwayat berkhutbah dulu baru kemudian sholat. Ya. Dan dalam hadis yang dimaksud hadis Abu Bakar itu disebutkan bahwa Nabi SAW keluar menuju lapangan untuk istisqa dan menghadap ke kiblat lalu sholat 2 rakaat dan membalikan selendangnya. Ya, mana yang lebih rajih? Jawabnya adalah boleh kedua-duanya. Boleh sholat dulu baru khutbah, boleh juga khutbah dulu baru sholat. Ya, karena kedua-duanya diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, dan ini ada kemungkinan Rasulullah melakukan istisqa itu beberapa kali. Dan tidak disyariatkan azan maupun iqamah untuk sholat istisqa. Ya, Ibnu Battal berkata para ulama seluruhnya sepakat bahwa tidak ada azan dan iqamah untuk sholat istisqa. Wallahu a'lam.